Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Renata Nur Anissa. Di video kali ini kakak akan sedikit membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi di kelas 3 tema 7 subtema 3. Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita tonton video berikut ini. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Tujuan komunikasi adalah memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan manusia lainnya dan sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional diantaranya asap, kentungan atau lonceng, burung merpati, daun lontar, surat, dan telegraf. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentungan atau lonceng sebagai tanda pesan adanya bahaya. Pada zaman dahulu, daun lontar digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Macam-macam alat komunikasi modern. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Faksimil digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telefoto baik tulisan maupun foto ke mesin faksimil lainnya. Koran adalah alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Handphone adalah alat komunikasi yang merupakan versi modern dari telepon dan memungkinkan berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Alat
komunikasi modern yang terakhir adalah laptop atau komputer. Oke teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Thank you for watching. Yang pertama, ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Komunikasi juga adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, seperti halnya ketika kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai penghantar pesan atau informasi. Itulah yang disebut sebagai komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung merupakan proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, alias memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Komunikasi tidak langsung ini umumnya menggunakan media perantara sebagai penghantar pesan atau informasi agar sampai ke komunikan atau penerima pesan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Namun, masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang kedua, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang ketiga, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi modern dan komunikasi tradisional. Adapun perbedaan komunikasi modern dengan komunikasi tradisional, yaitu alat komunikasi tradisional adalah alat dengan metode manual. Alat ini bersifat tradisional. Sedangkan alat komunikasi modern adalah alat menggunakan teknologi atau dunia digital yang sengaja diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan tambahan manusia. Macam-macam alat komunikasi tradisional. Yang pertama, ada lonceng dan kentongan, atau alat yang mengeluarkan suara. Macam-macam alat komunikasi tradisional yang pertama adalah lonceng dan kentongan. Alat-alat ini adalah alat yang mengeluarkan suara. Maka dari itu, ada beberapa alat yang mengeluarkan suara lainnya yang dijadikan macam-macam alat komunikasi tradisional. Kentongan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur. Sedangkan lonceng masih digunakan di beberapa sekolah dan gereja. Yang kedua, ada asap. Saat tersesat di hutan, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Yang ketiga, ada merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Mungkin kamu juga sering melihat film-film
yang berlatarkan zaman dahulu bahwa mereka menggunakan burung, bahkan tidak hanya burung merpati untuk berkirim pesan. Yang keempat, ada telepon kaleng. Telepon kaleng mungkin merupakan macam-macam alat tradisional yang sering dipraktikkan di sekolah. Karena pembuatannya yang mudah, jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh, hanya 5-10 meter saja. Namun, sudah cukup untuk komunikasi dari tingkat 1 ke tingkat 2 pada sebuah bangunan. Syarat yang harus dipenuhi adalah benang harus dalam keadaan tegang dan lurus. Yang kelima, ada daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya, media untuk menulis orang di zaman dahulu adalah pada daun lontar maupun pada prasasti atau batu yang diukir. Prasasti atau daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Bahkan, banyak prasasti dari zaman dahulu yang ditemukan pada zaman sekarang, yang juga telah berhasil diterjemahkan oleh para ahli. Yang keenam, ada surat. Macam-macam alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Sampai sekarang, surat masih digunakan dalam menyampaikan informasi, namun penggunanya semakin ditinggalkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Yang ketujuh dan yang terakhir, ada telegraf. Telegraf merupakan sebuah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik. Kabel-kabel tembaga yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk mengirim sinyal jarak jauh. Macam-macam alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertama tentunya adalah cikal bakal dari smartphone yang sekarang kamu gunakan, yaitu telepon kabel. Kamu bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh, walaupun hanya lewat suara saja. Namun, telepon kabel merupakan cara berkomunikasi yang pada zamannya sangat membantu dan lebih nyaman daripada menggunakan surat. Yang kedua, ada telepon genggam. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Berkomunikasi dengan smartphone sudah bisa dilakukan, bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan kamu tidak hanya mendengarkan suara orang yang jauh, namun juga melihat wujudnya secara nyata. Yang ketiga ada radio. Radio merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap eksis dalam menyampaikan informasi. Yang keempat ada koran. Koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara. Yang kelima ada televisi. Televisi mungkin adalah suatu barang yang wajib ada di suatu rumah sekarang ini. Televisi tidak jauh berbeda dengan koran, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikannya lewat tulisan dan gambar, televisi atau TV dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam bentuk audio visual. Yang keenam dan yang terakhir
ada komputer. Komputer mungkin merupakan macam-macam alat komunikasi modern yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, seperti smartphone. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi, komputer memiliki berbagai fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Demikian penjelasan materi tentang perkembangan teknologi komunikasi yang dapat kakak sampaikan untuk adik-adik semua. Semoga bermanfaat, khususnya untuk kakak, umumnya untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.